UEFA sudah merilis drawing perempat final Liga Eropa dan Liga Champions. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. UEFA telah mengumumkan hasil perempat final Liga Champions dan Liga Eropa. UEFA sudah merilis drawing perempat final Liga Champions dan Liga Eropa. Dari hasil drawing tersebut terdapat duel-duel menarik, salah satunya duel finalis Liga Champions musim lalu. Untuk laga leg pertama Liga Champions akan digelar pada tanggal 6 dan 7 April. Sementara leg kedua akan dimainkan pada tanggal 13 dan 14 April. Drawing tersebut mempertemukan Manchester City lawan Borussia Dortmund, Porto melawan Chelsea, Bayern Munchen lawan PSG, dan Real Madrid melawan Liverpool. Sedangkan perempat final Liga Eropa diadakan tanggal 8 April untuk leg pertama dan 15 April untuk leg kedua. Hasil drawingnya mempertemukan Granada lawan Manchester United, Arsenal lawan Slavia Praha, Ajax Amsterdam melawan AS Roma, dan Dinamo Zagreb melawan Villarreal. Jika MU jual Lingard ke West Ham, maka uang pembeliannya bisa digunakan untuk membeli Erling Haaland. Dalam ajang perburuan Erling Haaland, Manchester United harus bersaing dengan Chelsea, Manchester City, dan Real Madrid. Keempatnya disebut saling adu senggol dalam upaya mendatangkan bomber muda asal Norwegia tersebut. Seandainya Manchester United menjual Lingard ke West Ham, mereka akan mendapat tambahan dana segar dan bisa memboyong Haaland ke Old Trafford. Juventus kembali coba datangkan bomber asal Polandia, Arkadiusz Milik. Juventus kembali incar striker kepunyaan Napoli, Arkadiusz Milik. Sebelumnya Bianconeri sudah menaruh minat kepada Milik pada musim dingin kemarin. Tetapi Milik justru dipinjamkan Napoli ke Olympique Marseille selama 1,5 musim. Walaupun butuh kesepakatan pembebasan masa peminjaman, Juventus siap menebus Milik dan mendaratkannya ke kota Turin. Alasannya, Bianconeri meragukan masa depan dua penyerangnya, yakni Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala. Setelah disingkirkan Dinamo Zagreb pada 16 besar Liga Eropa, Jose Mourinho minta maaf kepada fans Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur tersingkir dari pentas Europa League setelah ditekuk Dinamo Zagreb dengan skor 0-3. Atas kekalahan tersebut, sang pelatih Jose Mourinho menyatakan permintaan maafnya kepada fans Tottenham. Pelatih asal Portugal ini nggak menyangka timnya mengalami comeback dari Dinamo Zagreb. Sebelumnya, The Lily-White sudah unggul 2 gol dan hanya butuh hasil seri untuk lolos. Menghindari tarif pajak yang tinggi, Cristiano Ronaldo bisa bergabung dengan Real Madrid selama 1 musim. Potensi kembalinya Cristiano Ronaldo ke Real Madrid memunculkan teka-teki baru. Mega bintang asal Portugal tersebut bisa kembali memperkuat klub lamanya Real Madrid. Tetapi rencana ini menemui pertimbangan besar di mana tarif pajak Spanyol yang cukup tinggi. Di Italia, Ronaldo cuma membayar pajak sebesar 225.000 euro dari penghasilan 1 tahunnya yang mencapai 40 juta euro. Apabila Ronaldo kembali ke Spanyol dengan pendapatan 40 juta euro per tahun tersebut, maka dirinya harus bayar pajak 100 kali lipat lebih besar dari pajaknya di Italia. Untuk menghindari hal tersebut, satu-satunya cara adalah menandatangani kontrak bersama Real Madrid selama 1 musim. Lucas Vazquez menolak untuk memperpanjang kontrak dan akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini. Lucas Vazquez akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini. Sebelumnya, Vazquez menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh El Real. Real Madrid sendiri sudah ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti Vazquez. Untuk mengisi posisi yang hilang tersebut, El Real mengincar winger Levante Jorge De Frutos. Selama Zinedine Zidane masih melatih, Real Madrid masih punya harapan besar untuk keluar sebagai juara. Sejak musim pertamanya melatih Real Madrid, Zinedine Zidane gak pernah gagal memenangkan trofi juara. Kemenangan di La Liga musim 2019-2020 jadi bukti Zidane belum pernah absen menangkan trofi. Selain trofi Liga, Zidane juga memenangkan trofi Liga Champions. Di musim ini, El Real masih berkesempatan memenangkan La Liga maupun Liga Champions.
Barcelona memposting sebuah video di akun Twitter miliknya. Postingan tersebut membuat para fans kebingungan. Kemarin Barcelona mengunggah video di akun Twitternya yang membuat para fans bingung. Video tersebut merupakan cuplikan di mana Lionel Messi berhasil melewati James Milner yang masih berseragam Manchester City. Postingan tersebut diunggah untuk merayakan kemenangan Barcelona atas Manchester City 6 tahun yang lalu. Melihat unggahan tersebut, para fans memberikan komentar candaan dan fans lainnya justru kebingungan. Setelah pinjamkan Diogo Dalot ke AC Milan, MU mengamankan Wan-Bissaka untuk musim depan. Akhirnya Manchester United kasih kesempatan Aaron Wan-Bissaka untuk kembali merumput di musim depan. Hal ini terkait peminjaman Diogo Dalot ke klub raksasa Serie A AC Milan. Sebelumnya Wan-Bissaka kalah saing dan harus pasrah jadi pelapis Diogo Dalot. Kini Wan-Bissaka berkesempatan besar untuk masuk ke dalam starter Ole Gunnar Solskjaer. Gaji Kylian Mbappe akan bertambah banyak jika dirinya masih bertahan di PSG selama beberapa tahun ke depan. Harian Le Piquet telah memberitakan seluruh gaji pemain Ligue 1. Dalam ulasannya, Kylian Mbappe menerima gaji bersih sebesar 25 juta euro per musim. Bintang timnas Prancis ini jadi pemain dengan penghasilan tertinggi kedua di Ligue 1 setelah rekan satu timnya Neymar Junior. Sementara itu, Mbappe punya klausul kenaikan gaji tahunan. Jika bertahan di PSG, Mbappe akan naik gaji menjadi 26,5 juta euro per musimnya. Gaji tersebut akan bertambah jadi 30 juta euro per musim jika Mbappe bertahan lebih lama lagi. Menurut Zlatan Ibrahimovic, AC Milan gagal karena satu kesalahan. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyebut AC Milan gak pantas tersingkir di babak 16 besar Liga Eropa. Ibra merasa Rossoneri sudah tampil bagus dan cuma membuat satu kesalahan. Menurut Ibra, AC Milan seharusnya bisa tampil lebih tajam saat berjumpa Manchester United. Apalagi Rossoneri menciptakan sejumlah peluang tetapi gagal dikonversikan menjadi gol. Setelah tersingkir, Ibrahimovic berjanji akan membuat AC Milan bangkit dan jadi lebih kuat lagi. Selain jadi pahlawan kemenangan, Pogba juga menjadi dorongan besar bagi Manchester United. Sebelumnya, Paul Pogba tercatat absen selama 10 pertandingan karena cedera paha yang ia derita. Absen tersebut berhasil Pogba bayar melalui gol kemenangan Manchester United di San Siro. Pogba yang masuk di awal babak kedua berhasil menyarangkan gol pada menit ke-48. Gol tersebut jadi satu-satunya gol yang tercipta sekaligus jadi penentu lolosnya Manchester United ke babak perempat final Liga Eropa. Dalam kemenangan tersebut, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menilai Pogba memberikan dorongan besar bagi timnya. Setelah tersingkir di Liga Eropa, Son dan Ken berkemungkinan untuk hengkang dari Tottenham Hotspur. Peter Crouch mengklaim tersingkirnya Tottenham Hotspur di Liga Eropa membuat dua pemain bintang mereka, Harry Kane dan Son Heung-min, memilih hengkang ke klub lain. Selain gagal di Liga Eropa, skuad Lily Whites masih berjuang di posisi 8 klasemen Premier League. Mereka juga masih berjuang mendapat jatah Liga Champions musim depan. Jika gagal lagi dapat jatah Liga Champions maupun Liga Eropa musim depan, Kane dan Son akan minggat di akhir musim ini. Dean Henderson kembali menunjukkan kualitasnya setelah berhasil beberapa kali menggagalkan serangan AC Milan. Dean Henderson tampil prima di bawah mister gawang Manchester United ketika menaklukkan AC Milan kemarin. Salah satu penyelamatan pentingnya terjadi pada menit 74 pertandingan. Saat itu Henderson berhasil menepis sundulan Zlatan Ibrahimovic yang memanfaatkan umpan matang Hakan Calhanoglu. Selama dikawal Henderson, Manchester United sudah membukukan 2 clean sheet dalam 2 pertandingan berturut-turut. Menjalani musim 2020-2021 yang mengecewakan, Juventus mencoba mendatangkan 2 pemain dari PSG. Juventus tertarik mendatangkan 2 bintang Les Parisiens yakni Moiskin dan Mauro Icardi. Moiskin sendiri merupakan produk Akademi Bianconeri, sementara Icardi menjalani persaingan sengit dengan Juventus ketika masih berseragam Inter Milan. Setelah kedatangan Maurizio Sarri di Juventus, Moiskin didepak meninggalkan Turin.
Padahal ia tergabung dalam starter di bawah kepelatihan Massimiliano Allegri. Di PSG, Moiskin sukses mencetak 15 gol dari 27 laga. Di sisi lain, Icardi menjalani musim yang apik bersama tim ibu kota Perancis. Dari 53 laga yang dilakoni, Icardi sukses mengemas 27 gol. Icardi juga merupakan favorit CEO Juventus Fabio Paratici. Arsenal tertarik untuk mendatangkan gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessie. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal menjalani musim yang sulit. Mereka berhasil melaju ke perempat final Liga Eropa tetapi berada di peringkat 10 klasemen Premier League. Untuk mendongkrak kualitas lini tengah, Arsenal berencana mendatangkan gelandang AC Milan Frank Kessie. Sebelumnya bersaing dengan West Ham dan Tottenham Hotspur, The Gunner gagal dapatkan Kessie pada musim dingin kemarin. Rencana meriam London mendapatkan Kessie akan sulit mengingat AC Milan ingin mengontraknya sampai tahun 2026. Apalagi bandrol Kessie juga cukup tinggi mencapai 48 juta euro. Berita terakhir datang dari Sandy Walsh. Ia tertarik untuk bergabung ke timnas Irlandia karena ia diabaikan oleh timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia, Sandy Walsh, nggak dapat kepastian dari PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, Sandy membuka opsi untuk memperkuat timnas negara lain. Sandy mengaku tertarik untuk memperkuat timnas Irlandia. Tetapi hal ini jauh akan sulit, mengingat skuad Irlandia punya sederet bek yang lebih berpengalaman termasuk Seamus Coleman dan Matt Doherty.